Juliani kembali menjumpai Anda dalam Berita Riau dan Kepri hari ini. Sejumlah informasi terhangat telah kami siapkan untuk Anda. Berikut di antaranya. Seorang siswa SMA di Pekanbaru menjadi korban perundungan dirawat di rumah sakit. Orang tua korban minta polisi menindak pelaku sesuai hukum yang berlaku. Harga emas cenderung meningkat sejak 1 bulan terakhir di Pekanbaru. Warga memilih membeli emas untuk menabung karena nilai tukar rupiah kian merosot. Sejumlah warga memanfaatkan libur akhir pekan untuk rekreasi ke Taman Wisata Alam Buluh Cina Kampar. Koleksi satwa gajah latih di tempat wisata menjadi primadona pengunjung. Seorang siswa SMA Negeri 9 Pekanbaru dirawat di rumah sakit setelah dibully teman satu sekolahnya di Pekanbaru, Riau. Korban berinisial FL mengalami luka cukup parah di wajah dan hidung patah, sehingga harus menjalani operasi. Perundungan dilakukan teman satu sekolahnya tanpa sebab, bermula saat korban mengambil air wudhu saat akan sholat. Tidak sampai di situ, usai jam pulang sekolah, korban ditunggu di jalan dan terjadi perkelahian. Pelaku bahkan membawa teman-temannya dengan jumlah cukup banyak hingga korban babak belur. Orang tua korban telah melaporkan kejadian itu pada polisi, supaya pelaku diproses sesuai prosedur hukum. Kondisinya sekarang ini baru selesai operasi hari Selasa jam 5, selesainya jam 6 sore, jam 5 sore. Gimana kondisinya, ada membaik atau memburuk? Bisa dilihat lah ya Pak, matanya masih memar. Yang operasinya yang di sini patah, di dalamnya patah tulang rawan sama di sini bengkok. Sementara itu, pihak sekolah minta supaya kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan agar kedua siswa bisa kembali melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut. Berusaha kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan duduk bersama, karena ini sama-sama anak kita yang harus kita bina di kelas 10. Kalau pihak sekolah itu tidak peduli, itu tidak benar, karena belum mendapatkan informasi sedikit pun. Setiap pagi kami keliling tidak pernah ada kedengaran sedikit pun mereka membunuh. Itu tidak benar, karena kami punya wali kelas, punya wali, punya kombel yang setiap hari ketika mereka ngaji dan sebagainya itu mereka selalu kontrol. Polisi masih menyelidiki kasus perundungan tersebut dengan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi-saksi. Ahmad Iswan dan Wahyu Falateha melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Pengadilan Negeri Pekanbaru menggelar sidang pra-peradilan atau prapit mantan Sekretaris DPRD Provinsi Riau. Hakim memutuskan penyitaan 2 aset milik mantan Sekretaris DPRD Muflihun yang dilakukan Polda tidak sah secara hukum. 2 aset dimaksud yang disita yakni sebuah rumah di Perumahan Alam Al-Mu'mainah, Pekanbaru, dan 1 unit apartemen di Nagoya City, Batam, Kepulauan Riau. Gugatan ini diajukan sebagai respon atas tindakan penyitaan oleh penyidik Polda Riau dalam penyidikan kasus dugaan korupsi surat perjalanan dinas fiktif DPRD Riau periode 2020 hingga 2021. Kuasa hukum terperiksa kasus dugaan korupsi SPPD fiktif mengatakan penyitaan ini telah merugikan kliennya secara material dan imaterial. Majelis Hakim yang mulia telah mengabulkan permohonan pra-peradilan Bapak Muflihun sebagian. Yang pada intinya objek perkara permohonan pra-peradilan kami, alhamdulillah, bersyukur kami kepada Allah, diterima dengan baik. Bahwa kami yakin dari awal, dari pertama, permohonan ini bukan maksud untuk melemahkan Polri,
melainkan untuk mengkoreksi bagaimana tindakan tidak sesuai dengan penegakan hukum. Karena khusus penyitaan dan rumah yang dilakukan oleh pihak pemohon itu sangat merugikan klien kami, Bapak Muflihun. Putusan ini sekaligus menegaskan pentingnya menjalankan penegakan hukum berdasarkan prosedur yang tepat dan berkeadilan demi menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap hukum. Apalagi dalam kasus ini, status Muflihun sendiri masih berstatus terperiksa bukan tersangka. Tetapi sejumlah asetnya telah disita penyidik Subdit 3 di Ditreskrimsus Polda Riau. Setelah putusan hakim, Polda Riau diminta supaya mengembalikan aset mantan sekretaris DPRD yang disita. Tim Liputan melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Tahu kami, kok tanya kami. Tulang namanya. Seorang tersangka kurir narkoba dibekuk polisi di Kampar Riau. Tersangka bernama Aprizal sudah diintai petugas sejak beberapa hari terakhir karena maraknya peredaran sabu-sabu. Setelah ditangkap, petugas menemukan 2 paket sabu-sabu yang akan diantar kepada pemesan. Dalam pengembangan kasus, polisi menggeledah rumah tersangka di Desa Simalinyang. Di rumah tersangka, petugas menyita 2 paket sabu-sabu siap edar, alat isap, timbangan, dan plastik pembungkus. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka dibawa ke kantor Polres Kampar. Polisi masih mengembangkan kasus dan mengejar pemasok barang haram tersebut yang identitasnya telah dikantongi petugas. Kami mengamankan 1 orang tersangka atas nama Saprizal, di mana sebelumnya kami memperoleh informasi terkait bahwasanya tersangka ini sering melakukan transaksi. Dengan sisi yang sudah kami peroleh, sudah kami kantongi, maka kami melakukan penyelidikan dan kami buntuti dari arah Kubang sampai menuju ke Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar. Pada saat itu kami mendapati yang bersangkutan ini sedang berhenti di jalan menelpon seseorang, maka kami langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT. Didapati barang bukti diduga narkotika sabu sebanyak 2 kantong. Tersangka dikenakan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar, Riau.